Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kasnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Berbicara tentang segitiga restitusi, di mana murid membuat kesalahan, mereka bisa kembali kepada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Segitiga restitusi ini juga dapat membantu murid untuk menemukan tujuan budaya positif dan memulihkan dirinya sesudah berbuat salah. Proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu yang satu, menstabilkan identitas, di mana kesalahan yang terjadi hal wajar dalam suatu pembelajaran dan dapat mengubahkan identitas anak dari hal gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, di mana perilaku anak yang salah merupakan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi dan dapat mengubah pandangan diri dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang lebih proaktif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana murid akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan tindakan-tindakan yang salah menjadi nilai yang dia percaya. Adapun skenario penyelesaian sesuatu masalah dapat menggunakan segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama, di sekolah saya, anak terlambat datang ke sekolah, yaitu Rizky yang terlambat datang ke sekolah karena bangun tidur kesiangan akibat main game. Ini saya paparkan cuplikan. Rizky tahu nggak kenapa ibu panggil kemarin? Tahu bu. Kenapa? Karena terlambat ke sekolah. Oh iya, Rizky terlambat. Kenapa Rizky terlambat datang ke sekolah? Nggak bangun bu. Nggak bangun tidur, jadi terlambat datang ke sekolah. Kenapa Rizky terlambat bangun? Karena tadi malam aku nonton sampai jam 11. Sampai jam 11. Rizky nonton apa? Film. Jadi Rizky terlambat datang ke sekolah karena menonton semalam. Kira-kira Rizky ada manfaatnya tidak kalau nonton film itu sampai jam 11? Enggak. Tapi kenapa Rizky nonton? Nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Nggak ada manfaatnya. Ada apa manfaatnya? Dapat membantu saya tidur, Bu. Dapat membantu tidur. Jadi Rizky hari ini ibu panggil ke sini terlambat datang ke sekolah. Karena Rizky terlambat bangun tidur hari ini nonton TV semalam. Ibu sering juga nonton. Ibu pernah juga terlambat datang ke sekolah. Dan ibu pernah juga nonton TV. Tapi kita tidak boleh lagi. Kira-kira menurut Rizky, kalau terlambat datang ke sekolah apa efeknya? Dapat pembelajaran Bu. Ketinggalan pelajaran di dalam kelas. Hingga pelajaran di dalam kelas ya. Makanya kita kalau melakukan sesuatu ingat waktu, ya. Ya menonton boleh. Nggak salah Rizky menonton, tapi harus ingat waktu karena Rizky masih sekolah. Rizky masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Nah, salah satunya apa? Jangan terlambat datang ke sekolah.
Itu dia, karena kita sudah membuat kesepakatan bersama, jadi kita harus menjaga bersama. Rizky nanti kira-kira mau nggak berubah? Berubah tentang apa? Saya akan datang cepat, saya tidak akan terlambat tidur, saya akan berusaha bangun dengan cepat. Iya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini terlambat ke sekolah. Saya dipanggil ke kelas. Saya sangat senang karena mendapat pelajaran agar tidak terlambat ke sekolah lagi dan tidur lebih awal. Saya akan berusaha datang ke sekolah dengan lebih cepat dan saya berjanji tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adapun kasus 2, yaitu anak tertidur di dalam kelas saat jam pembelajaran. Dari indikatornya, Suci yang tertidur di dalam kelas saat jam pembelajaran karena ikut orang tuanya pengajian pulang larut malam. Suci tahu tidak kenapa ibu panggil kemari? Kenapa? Tidur dalam kelas. Kalau menurut, kenapa Suci tidur dalam kelas? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Nah, telat tidur. Jadi kenapa Suci bisa terlambat tidur? Ikut bunda pergi zikir. Pulangnya jam berapa? Jam 12 malam. Kira-kira kenapa Suci mau pergi zikir? Karena bermanfaat. Manfaatnya apa? Bisa mendekati kita dengan Allah. Bagus sekali. Jadi kalau menurut Suci tidur dalam kelas itu bagus tidak? Tidak. Kenapa? Karena Tinggal pelajaran dan mengganggu teman. Suci masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Apa? Salah satunya tidak tidur kelas, takut mengganggu teman dan tinggal pelajaran. Iya. Ibu pernah juga membuat kesalahan. Ibu pernah juga membuat kesalahan, tetapi sesudah ibu membuat kesalahan, ibu teringat bahwa membuat kesalahan itu dapat merugi kita sendiri. Ya, salah satunya kita yang sudah kita kesepakati membuat keyakinan kelas. Jadi tidak boleh tidur di dalam kelas karena dapat mengganggu orang lain dan tinggal pelajaran. Kira-kira Suci ke depan mau berubah tidak? Bagaimana perubahannya? Tidak tidur di kelas lagi dan ingat kembali kepada keyakinan kelas kita, ya. Terima kasih, semoga anak ibu menjadi anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujita Arunisa. Saya dipanggil sama Bu Kasna karena membuat kesalahan tidur di dalam kelas. Saya berjanji setelah dipanggil sama Bu Kasna, saya tidak akan tidur dalam kelas lagi karena dapat mengganggu teman dan tertinggal pelajaran. Dan saya ingat dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.